kita lagi sholat, apa yang bisa membatalkan sholat? Bukan wudunya, sholatnya. Apa yang membatalkan sholat? Misalnya lagi sholat, itu harus batal gitu maksudnya. Yang pertama tentu tadi yaitu ya batal wudunya kan. Berarti kan kita lagi sholat, berarti kan batal, kita batalkan. Walaupun udah mau hampir salam juga, kalau udah kentutnya nggak ketahan gimana itu berarti batal. Yang kedua, kalau misalkan kita lagi sholat terus boleh membatalkan, yang kedua adalah kebakaran. Kebakaran tuh Pak. Jadi lagi sholat, jangan diam aja, udah tahu kebakaran di sampingnya diam sholat kayak orang apa itu gitu. Kayak orang sakti itu. Hukum fikihnya itu harus batalin sholatnya. Jadi kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, kita melihat kebakaran, itu harus membatalkan sholatnya. Jadi jangan diem aja, tanggung katanya, 3 lagi kan. Boleh 3 lagi tanggung gitu. Atau juga misalkan yang boleh membatalkan itu adalah anak, Pak. Anak kita nangis, atau anak tetangga juga boleh. Yang penting ada anak kecil nangis tapi histeris. Ya mungkin pertama kita mau sholat, misalnya anak kita ya, kita sholat malam atau sholat wajib lah, pulang kerja atau apa. Waktu kita mau sholat, anak kita diem di samping, tapi nggak kelihatan lah itu ya, di belakang gitu. Waktu sholat itu mungkin diem lah seperti itu. Tapi begitu kita sholat, anak itu menjerit sekeras-kerasnya, menjerit sangat keras, histeris seperti itu wajib kita membuka atau menghentikan sholat kita untuk dibatalkan, untuk melihat anak kita dulu. Jadi jangan sampai anak kita nangis sampai enggak ini, karena takutnya kenapa-napa, mungkin ada yang menimpa dia atau terjatuh atau mungkin terguling atau tergelincir. Jadi kalau kita lagi sholat, kalau anak kita memang nangis tapi histeris, menjerit, itu kita harus membatalkan sholat kita. Yang selanjutnya adalah menyelamatkan nyawa. Jadi kalau misalkan lagi sholat tapi ada nyawa yang terancam, juga kita harus membatalkan sholat kita. Termasuk juga binatang. Misalkan, mohon maaf, misalkan ada kita sholat di luar, misalkan musola atau musolanya terbuka. Misalkan ini satu contoh saja. Begitu kita lagi sholat, kelihatan tuh ada ada anjing gitu ya, kejebur sungai, kejebur sumur dalam gitu. Kita melihat, itu berhenti Pak kita sholatnya. Jadi walaupun binatang seperti itu pun, karena nyawa juga itu termasuk, berarti berhenti dulu sholatnya, batalkan dulu. Apalagi orang gitu kan, apalagi anak-anak yang masuk ke sumur atau apa, itu harus lebih nih. Atau orang dewasa sekalipun lah misalkan. Jadi begitu kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada yang ketok-ketok pintu kan, Pak tolong Pak, saya nggak kuat, perutnya udah nggak kuat ini, tolongin saya misalkan. Ya kita batalin dulu sholat kita, karena kalau enggak nanti orangnya keburu meninggal, berarti kan kita nanti salah. Jadi hukum fikihnya seperti itu. Atau juga misalkan kalau kita lagi sholat, yang boleh membatalkan kita sholat waktu kita sholat adalah gempa. Nah ini hati, kemarin banyak kejadian tuh gempa tuh. Saya lihat di TV juga ada yang sampai sholat gempa diem aja, itu salah Pak sebenarnya. Secara hukum fikihnya itu kita harus keluar. Jadi secara hukum fikih kalau ada gempa, memang kita harus keluar Pak, walaupun lagi sholat. Ini hati-hati nih, kadang-kadang kan mentang-mentang ada CCTV kan bertahan Pak. Karena ada CCTV kan biar keren kan. Kan banyak kejadian di TV-TV itu. Kemarin di Sulawesi kan ada tuh imam sampai ininya pada jatuh. Itu nggak boleh Pak sebenarnya. Hukum fikihnya itu Imam Syafi'i, kalau ada gempa kita keluar, tinggalkan sholat itu. Ya mungkin dia imamnya kuat lah, jadi bertahan dengan iman. Tapi secara hukum agama, kalau memang ada gempa ya harus keluar Pak. Jadi nggak boleh, karena nyawa kita terancam. Nah, itu jadi harus paham, jangan sampai nanti kita malah menyengsarakan kita. Pikirannya kan begitu, kan matinya waktu sholat kan, masuk surga. Belum tentu Pak itu. Wah ini kayaknya kalau kena gempa mati, masuk surga nih. Nggak bisa itu. Justru hukumnya kita harus keluar, menyelamatkan diri kita dulu. Yang namanya ya itu kan jadi bukan darurat, kayak sengaja kan begitu. Biar keren, matinya dalam waktu sholat dikena gedung kan gitu.
padahal masuk neraka itu. Secara hukum fikihnya, jadi orang yang sholat kalau ada gempa ya memang harus keluar, banjir dan segala macam, atau musibah yang lain. Nah itu. Makanya kalau memang tidak bisa ya ada sholat khauf nantinya yang untuk mengantisipasi itu. Jadi itu harus dipahami nanti. Jangan sampai nanti ada yang nanya bingung, Pak kalau ada gempa kita bertahan. Nanti mati syahid, nggak bisa itu. Salah paham itu. Atau juga misalkan ada yang, nah ini juga saya pernah lihat juga itu kejadian di mana ya, di Jakarta mana itu. Ada yang kesalahan juga, ada orang yang berhenti karena komat, itu bahaya. Maksudnya begini, makanya kalau kita sholat di suatu tempat maupun di lingkungan kita atau di luar itu harus lihat jam. Kalau memang tadinya jam 12 azan, kalau udah lama nggak datang ke musola, jangan langsung sholat sunnah. Lihat nanti kira-kira cukup nggak kita sholat sunnahnya, kan begitu. Jangan udah mau qomat sholat sunnah. Nah itu pertama kita harus itu dulu lah. Walaupun secara hukum kalau misalkan kita sholat sunnah 1 rakaat, kita sudah dapat 1 rakaat, habis itu qomat, itu secara hukum fikih dilanjutkan, Pak. Adab sholatnya dilanjutkan. Kadang-kadang ada yang berhenti karena udah qomat, udah satu rakaat sholatnya itu langsung tahiyat kan. Nah itu nggak benar itu. Karena pernah saya lihat itu di satu wilayah, dia datang terlambat, dia sholat sunnah, begitu qomat bingung kan, dia tuh bingung gitu. Mau dilanjut bagaimana kali itu, saya liatin. Iya ternyata 1 rakaat Pak itu. Jadi nggak benar, yang benar adalah selesaikan sholatnya 2 rakaat. Jadi hati-hati karena udah posisinya dari tengah-tengah, akhirnya dia dikepit sama jamaah, kan bingung dia gemeteran gitu, baru 1 rakaat. Dilanjutin aja. Nanti yang sholat wajibnya kurangannya nanti ditambah setelahnya. Jadi jangan berhenti. Ada yang kadang-kadang berhenti karena qomat. Nah, itu ada kejadian masalahnya, pernah saya pernah lihat itu. Nah itu juga tentang masalah sholat. Hati-hati kalau misalkan di rumah kita ya harus kita perjelas. Di sholat itu terkendala misalkan karena memang sesuatu iklim atau ancaman nyawa. Jadi melihat ancaman nyawa atau kita terancam nyawanya itu bisa itu. Kita lagi sholat enak-enak, sholat udah tahu-tahu di belakang kita melihat bayangan ada macan mau nyerang kita, itu gimana itu Pak? Diam aja gitu, mati syahid. Ya kita lari Pak, lari dulu, nanti sholat kan bisa belakang. Jadi mikirnya jangan salah. Kadang-kadang ada berpikir kalau kita itu nanti mati syahid. Enggak seperti itu. Karena dalam kondisi perang sekalipun sholatnya kan ada caranya. Ada sholat khauf, itu sholat yang bergantian, saling menjaga itu. Jadi 1 barisan sholat, 1 barisan menjaga. Satunya sujud, nanti yang lain berdiri. 1 rakaat itu, atau sampai selesai. Itu juga ada caranya. Jadi kalau kita terancam ya harus kita keluar atau lari atau membatalkan sholatnya terlebih dahulu. Bahkan kalau kita sholat sunnah nih Pak, misalkan Bapak karena Bapak seorang perangkat desa misalkan, atau Bapak orang penting di wilayahnya, pagi-pagi sholat duha jam 8 sholat duha. Nggak tahu tetangganya memang membutuhkan Bapak karena anaknya sakit atau mungkin karena dianya sakit, minta pertolongan lah. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak Yaman, tolongin Pak, pinjam mobilnya Pak, mobil-mobilan maksudnya. Karena anak saya harus dibawa rumah sakit. Nah di antara kita membatalkan sholat duha dengan menolong itu, pahalanya besar menolongnya Pak. Menolong orang itu lebih besar daripada sholat kita itu. Itu hati-hati. Itu langsung dibatalkan sholat kita. Karena pahalanya lebih besar. Ada orang yang menolong, ada orang yang minta tolong kepada kita. Ada juga kejadian seperti itu masalahnya. Begitu ada tetangganya meminta tolong, dia malah mengeraskan suaranya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar dia denger bahwa kita lagi sholat. Itu nggak bener lah itu. Mungkin baru 1 rakaat, tujuannya 2 rakaat. Jadi supaya orang yang mendengar, dia keraskan bacaannya. Maksudnya dalam posisi itu salah. Kecuali kalau ada orang mau bertamu,
Kalau ada orang mau bertamu, kita waktu itu sholat berjamaah atau sendiri, atau zuhur karena telat, kita nggak bisa ke musola atau nggak bisa ke masjid, kita sholat di rumah. Ada yang mau bertamu kepada kita, tidak terburu-buru. Caranya untuk bisa orang itu mengerti, kita mengeraskan suara kita, walaupun siang itu ya, boleh, itu untuk tandanya. Tapi kalau orang yang minta pertolongan, ya kita selesaikan langsung sholat itu selesai. Karena menolong itu lebih besar pahalanya daripada sholat yang kita lakukan.